Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frendriansa Pramitasari, NIM 1860402222178 dari kelas ES 4B. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Peranan Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran dan Inflasi. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai peranan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Pemberdayaan sosial sebagai sebuah upaya yang pemerintah lakukan dalam mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan lebih ditonjolkan karena di dalamnya terkandung dua aspek, yakni yang pertama, masyarakat miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya. Yang kedua, yaitu pemerintah sebagai fasilitator. Masyarakat miskin bebas menentukan solusi pemecahan masalahnya, yakni dalam setiap komunitas masyarakat terdapat masalah yang tentunya harus mendapatkan solusi yang terbaik. Namun, sebelum menemukan solusi yang terbaik, tentunya sangat dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi hal yang menjadi masalah dalam komunitas tertentu. Permasalahan komunitas merupakan kondisi yang tidak diharapkan, karena itu selalu membutuhkan tindakan guna melakukan perubahan dan perbaikan. Karena kemampuan masyarakat dalam menemukan solusi sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya. Yang selanjutnya yaitu pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah melihat penyandang masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan sebagai orang yang mengalami disfungsi sosial. Artinya, pemerintah harus dapat menjadi fasilitator dalam mengubah kondisi masyarakat tersebut menjadi berfungsi sosial, yakni masyarakat mampu menampilkan peran dan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Apa sih yang kalian ketahui tentang kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan untuk mengarahkan kondisi ekonomi suatu negara melalui pendapatan dan pengeluaran pemerintah yang didapat dari pajak. Dengan memberlakukan kebijakan ini, maka pemerintah bermaksud mengontrol kondisi ekonomi menuju keadaan yang mereka inginkan. Adapun tujuan diberlakukannya kebijakan fiskal antara lain adalah untuk yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih kuasa bagi rakyat, yang kedua mencegah atau mengurangi angka pengangguran, yang ketiga menciptakan stabilitas ekonomi suatu negara, yang keempat yaitu mencapai kestabilan harga dalam jangka panjang, yang kelima yaitu mendorong lajunya investasi, yang keenam mencapai keadilan distribusi pendapatan masyarakat, yang ketujuh memacu pertumbuhan ekonomi sebuah negara, yang kedelapan mewujudkan keadilan sosial masyarakat yang tidak memiliki kerenggangan status ekonomi yang terlalu. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kebijakan moneter pemerintah dalam menanggulangi pengangguran. Kebijakan ini dilakukan pemerintah dengan cara mengatur ketersediaan uang di sebuah negara. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya agar rakyat bisa lebih sejahtera, menahan inflasi, dan mencapai rakyat yang bisa bekerja penuh. Dengan diberlakukannya kebijakan moneter dengan benar, sebuah negara bisa mendapat berbagai dampak positif. Berbagai langkah yang dilakukan ketika pemerintah memberlakukan kebijakan moneter adalah: yang pertama yaitu ada fasilitas diskonto, yaitu adalah memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Yang kedua yaitu ada rasio cadangan wajib, yaitu adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan jumlah dan cadangan perbankan yang baru disimpan. Yang ketiga yaitu ada operasi pasar terbuka, adalah menjual dan membeli surat berharga pemerintah dengan tujuan mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang keempat yaitu ada imbauan moral, tujuannya sama untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Adapun kebijakan lain untuk menekan angka pengangguran, yang pertama yaitu memperbanyak proyek magang bagi calon tenaga kerja, yang kedua yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja, yang ketiga yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas bagi rakyat, yang keempat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, yang kelima mengembangkan sektor informal, yang keenam program transmigrasi, yang ketujuh peningkatan investasi, dan yang terakhir yaitu peningkatan kualitas tenaga kerja. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai kondisi pengangguran di Indonesia. Permasalahan pengangguran sudah muncul sejak Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tahun 1945. Pada akhir Orde Baru terjadi krisis pada tahun 1998. Krisis ini menyebabkan tingkat pengangguran meningkat drastis. Banyak perusahaan bangkrut dan melakukan PHK secara besar-besaran. Pengangguran akan selalu muncul dalam sistem perekonomian modern. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan akan tenaga kerja. Kesenjangan pada tahun 2013, tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi di atas 6%. Hal ini menunjukkan adanya gejala deindustrialisasi prematur. Peranan sektor jasa lebih dari 35% dari PDB tahun 2013, jauh di atas sektor industri yang sebesar 24%.
Dalam ekonomi kapitalisme modern, masalah utama dalam ekonomi nasional adalah adanya pengangguran. Masalah ini muncul karena perekonomian tidak mencapai kondisi kesempatan kerja penuh, sehingga ada sekelompok orang yang tidak dapat bekerja walaupun mereka sangat menginginkan pekerjaan tersebut. Secara ekonomi, adanya pengangguran merupakan pemborosan dari sumber daya tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Berdasarkan kaidah Okun, pada saat pengangguran merupakan saat-saat di mana GNP real berada di bawah tingkat potensial. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk pengangguran. Bentuk pengangguran sendiri dibagi menjadi 4: pengangguran friksional, pengangguran silikal, pengangguran struktural, dan pengangguran upah real. Pengangguran friksional adalah muncul karena perpindahan orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, atau karena tahapan siklus hidup yang berbeda. Pengangguran silikal. Pengangguran ini terjadi karena permintaan total tidak memadai untuk membeli semua keluaran yang dapat dihasilkan oleh angkatan kerja dalam kondisi ekonomi dalam pengerjaan penuh. Yang ketiga yaitu ada pengangguran struktural. Pengangguran yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara struktur angkatan berdasarkan jenis keterampilan, pekerjaan, industri, atau lokasi geografis dengan struktur permintaan tenaga kerja. Ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya pengangguran struktural, yaitu yang pertama ada faktor alamiah, yang kedua yaitu ada faktor kebijakan. Yang terakhir yaitu ada pengangguran upah real. Pengangguran ini terjadi karena upah real terlalu tinggi terhadap komponen biaya produksi. Yang selanjutnya yaitu ada jenis pengangguran menurut tipenya. Menurut tipenya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Pengangguran ini muncul sebagai akibat dari pertumbuhan kesempatan kerja lebih rendah dari pertumbuhan angkatan kerja. Yang kedua yaitu setengah menganggur. Jenis pengangguran ini terjadi karena para pekerja bekerja di bawah jam kerja normal, biasanya sekitar 36 jam per minggu. Yang ketiga yaitu pengangguran terselubung, yaitu muncul karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan yang sebenarnya untuk menghasilkan produksi yang efisien. Yang keempat ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian pada musim hujan, nelayan, dan penyadap karet tidak dapat bekerja. Mereka terpaksa menganggur menunggu musim hujan selesai. Yang terakhir yaitu ada dampak meningkatnya jumlah pengangguran bagi sebuah negara. Angka pengangguran yang tidak terlalu banyak tentu bukan merupakan masalah yang besar dan bisa dengan mudah diatasi. Namun jika angka pengangguran meningkat dengan drastis, tentu akan memberikan dampak yang negatif pada suatu negara. Yang pertama yaitu berkurangnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua yaitu menurunnya aktivitas perekonomian. Yang ketiga yaitu berkurangnya pendapatan per kapita sebuah negara. Yang keempat yaitu tingkat keterampilan tenaga kerja akan semakin berkurang seiring dengan lamanya waktu menganggur seseorang. Yang selanjutnya yaitu biaya sosial yang dibebankan pada masyarakat semakin bertambah. Yang terakhir yaitu bertambahnya jumlah pengamen atau pengemis di jalanan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan pengguna jalan lainnya. Ini juga menyebabkan image yang kurang baik di mata mancanegara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.